Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mereview jawaban yang terakhir ya, dengan menggunakan analisa fundamental, yaitu yang pertama analisis ROA. Nama PT-nya sengaja saya nggak buat inisial ya, karena nanti kan ini videonya saya upload dulu di YouTube. Jadi takut kalau menyebutkan PT-nya akan jadi suatu masalah, makanya mmm, saya kaburkan untuk nama PT-nya. Untuk ROA-nya udah bener ya, ini laba bersih dibagi total aset, ketemunya 0,30 atau 30% untuk tahun 2021. Dan untuk analisis rasio, nggak usah dicari pertumbuhannya ya. Kan saya minta analisis rasio menggunakan ROA, berarti kalian nyari ROA-nya aja, bukan pertumbuhan ROA. Di sini disebutkan analisis ROA, analisis ROE, analisis DAR, berarti ini adalah tahun yang terakhir. Kalau misalnya data laporan keuangannya adalah tahun 2021, ya berarti per 2021. Kalau pertumbuhan, ada kata-kata pertumbuhan, baru kalian nyari selisihnya dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya. ROE-nya laba bersih dibagi total ekuitas 5.798.198 dibagi 4.321.269 ketemunya 133%. Ini untuk ROE-nya PTU. Untuk DAR-nya total hutang dibagi total ekuitas, ini untuk angkanya udah bisa kalian lihat ya di laporan keuangannya, ketemunya 3,41 atau 391%. Dan untuk DAR-nya ketemunya 0,77 atau 77% tahun 2021. Nah, untuk pertumbuhan laba ini kebanyakan masih kurang benar kalian mengerjakannya. Jadi yang benar adalah laba operasi. Ini kan pertumbuhan laba operasi, jadi nilainya dari laba operasinya. Laba operasi periode saat ini dikurangi laba operasi periode sebelumnya, karena di laporan keuangannya adalah tahun 2021, berarti ya laba operasi 2021 dikurangi laba operasi 2020 dibagi laba operasi periode 2020 kali 100%. Untuk PTU ini mengalami minus ya, jadi tidak mengalami pertumbuhan laba operasi, tapi malah berkurang laba sebelumnya dengan laba saat ini, sehingga ada minus sebesar 19,61%. Suara saya agak bingung karena saya agak flu ya. Agak kurang jelas. Pertumbuhan penjualannya sama, penjualan periode terkini dikurangi penjualan periode sebelumnya, dibagi penjualan periode sebelumnya dikali 100%, sehingga ini juga minus juga, sebesar minus 7,97% untuk PTU-nya. Nah, sekarang PTD ya, PTD ROA-nya yaitu ketemunya 5%, untuk ROE-nya ketemu 7%. ROA-nya laba bersih dibagi total aset, udah benar ya, laba bersih dibagi total aset ketemunya 0,05 atau 5%. Untuk tahun 2021, ROE-nya laba bersih dibagi total ekuitas 0,07 ke 7%. Untuk analisis hutangnya ketemunya 0,25 atau 25%. Untuk DAR-nya dari total hutang dibagi total ekuitas. Total hutang untuk DAR-nya total hutang dibagi total aset ketemunya 20%. Pertumbuhan laba operasi caranya sama kayak yang PTU tadi ya, laba operasi periode terkini dikurangi laba operasi periode sebelumnya dibagi laba operasi periode sebelumnya dikalikan 100%. Ketemunya ada kenaikan sebesar 70,95%. Kalau pertumbuhan penjualan sama penjualan periode terkini dikurangi penjualan periode sebelumnya dibagi penjualan periode sebelumnya dikali 100%, ada kenaikan sebesar 14,13%. Ini untuk PTD. Nah, nanti dimasukkan pertumbuhan laba operasi untuk PTU tadi kan minus ya 19,61%, pertumbuhan penjualannya juga minus sebesar min 797%. Untuk PTD-nya
positif 70,95%. Jadi untuk PTD walaupun, secara asal lebih besaran PTU, tapi dia pertumbuhan, menghasilkan labanya lebih tinggi dibandingkan PTU. PTD ini pertumbuhan labanya sampai 70,95%, sedangkan pertumbuhan penjualannya 14,13%. Untuk ROA-nya, PTU memang lebih besar, ROA-nya 30%. ROA itu apa sih? ROA itu kemampuan menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Jelas ini lebih besar PTU karena asetnya kan lebih besar dari PTU. Untuk PTD 5%, ROE-nya juga lebih besaran PTU 133%. Untuk PTD 4%. DAR sama DAR-nya analisis hutangnya masih besaran PTU ya, sedangkan PTD DAR-nya 25%, DAR-nya 20%. Kesimpulannya apa? Kalau misalnya kalian jadi investor, investor itu tidak suka hutang yang terlalu besar. Jadi di laporan keuangan itu dianggap kurang bagus atau kurang menarik bagi investor jika hutangnya terlalu besar, karena hutang ini bisa dianggap sebagai beban suatu perusahaan. Kalau dilihat dari pertumbuhan laba operasi dan pertumbuhan penjualan lebih bagusan PTD. Kalau secara 6 analisa yang sudah kita tentukan, PTD lebih unggul dibandingkan PTU. Jadi kalau kalian memilih PT Diamond. Cuman kembali lagi, kalau kalian sebagai investor, selain 6 analisis ini saya hanya pengen memberikan kalian pemahaman bahwa menganalisa fundamental itu caranya seperti ini. Cuman yang dianalisa tidak hanya ini aja, kan tetap harus memperhatikan berapa nilai perusahaannya. Jadi kan harus ngitung PBV-nya, terus kemudian kalian harus ngitung nilai intrinsiknya, nilai intrinsik sahamnya, biar tahu apakah harga yang saham yang ada di pasaran sekarang lebih mahal enggak dari nilai sesungguhnya saham tersebut. Nah, itu fungsinya menghitung nilai fundamental. Tapi kalau misalnya dari 6 analisis ini, mana yang lebih unggul? PTD lebih unggul daripada PTU. Kenapa? Karena dilihat dari pertumbuhan laba operasi, pertumbuhan penjualan, kemudian dilihat dari analisis hutangnya, PTD lebih unggul. Sedangkan PTU hanya unggul di ROA dan ROE. ROA dan ROE itu kemampuan untuk mendapatkan laba ya. Jadi kalau ROA itu kemampuan untuk mendapatkan laba dari aset yang dia punya, ROE itu kemampuan untuk mendapatkan laba dari modal yang dia punya. Jelas PTU modal dan asetnya lebih besar daripada PTD, makanya ROA dan ROE-nya lebih tinggi. Tapi kalian lihat juga pertumbuhan laba operasinya ternyata dia malah minus ya untuk tahun 2020 dan 2021 dibandingkan 21 ke 2020. Sedangkan PTD enggak, malah positif sebesar 70,95%. Nah, kalau kalian jadi investor, pilih yang mana? Kalau sebenarnya real, bukan pembelajaran, kalau di pembelajaran ini kan saya tentukan 6 analisis. Kalau dari 6 analisis ini PTD adalah lebih unggul. Tapi kalau real sebagai investor, analisanya harus lebih dari 6 analisis ini. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.